kita ke informasi selanjutnya, Ustaz. Membangunkan warga yang tidur di masjid. Seorang penjaga masjid di Pekanbaru Riau menyiram 3 orang dengan air panas. Kendati korban mengalami luka di wajah, kasus ini dapat diselesaikan dengan perdamaian oleh kedua belah pihak. 3 pria korban penyiraman air panas oleh penjaga masjid di Pekanbaru Riau sempat mengalami luka bakar di bagian wajah. Peristiwa ini berlangsung saat ketiganya tidur di masjid saat mendekati waktu sholat subuh. Tiba-tiba seorang penjaga masjid membangunkan ketiganya dengan menyiramkan air panas. Keluarga korban lalu melapor ke Mapolsek Payung Sekaki dan setelah mediasi oleh polisi dan tokoh masyarakat, kedua pihak sepakat berdamai. Konsekuensinya, sang penjaga masjid diminta untuk membayar seluruh biaya pengobatan korban. Astagfirullahaladzim, Ustaz. Ada aja ya, Ustaz ya. Tapi Ustaz, sebenarnya kenapa sih alasan sejumlah pengurus masjid ini melarang jamaah tidur di masjid? Dan apakah memang ada aturan atau hukum terkait dengan hal tersebut? Begini, sebenarnya masjid itu milik bersama, rumah Allah. Masjid itu kan sering kita sebut rumah Allah. Artinya siapapun hamba Allah boleh singgah di masjid. Itu boleh untuk sholat. Habis sholat dia mau masih baca-baca Quran, dia mau istirahat sejenak karena mungkin perjalanan jauh. Kan kita tidak tahu keadaan orang. Sebetulnya masjid harus selalu terbuka. Nah, saya juga agak menyayangkan ketika ada masjid-masjid tertentu yang hanya dibuka pada saat sholat berjamaah. Azan, sholat berjamaah, ya kira-kira setengah jam, habis itu tutup. Nah, ketika ada orang mau sholat, dia nggak bisa masuk ke dalam masjid. Sholat di luar yang kadang-kadang sudah berdebu, kotor, dan lain sebagainya. Saya kira kita harus kembalikan fungsi masjid sebagai rumah Tuhan, rumah Allah, yang artinya siapapun hamba Allah boleh singgah di situ untuk sholat maupun untuk yang lain. Nah, bahwa kemudian memang ada ditemukan kadang-kadang orang yang masuk masjid sembarangan lalu tidur, tidak tahu menjaga kebersihan, apalagi sampai ada pencurian, itu jangan dijadikan alasan untuk menutup masjid. Jadi masa hanya karena ada kasus pencurian kotak amal lalu masjid ditutup, gara-gara satu orang yang nakal lalu puluhan atau ratusan orang tidak bisa ke masjid. Saya kira itu bukan penyelesaian yang tepat ya. Nah, apalagi kemudian dengan cara seperti ini, mengingatkan orang yang tidur, membangunkannya dengan cara menyiram dengan air panas. Saya kira ini ya tidak terpuji lah secara Islam. Membunuh atau mematikan hewan saja itu kita diharuskan dengan cara yang baik supaya hewan itu matinya juga mati seketika, tidak tersiksa, dan tidak boleh kita mematikan hewan dengan menyiram air panas. Ini masih manusia disiram dengan air panas, itu saya kira meninggalkan bekas yang cukup lama. Nah, itu tidak terpuji. Nah, ini semua soal akhlak kan ya, saya kira soal bagaimana kita sebutnya berperilaku baik kepada sesama. Saya ingin menggarisbawahi bahwa dalam sabda Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda bahwa akhlak yang mulia itu nanti timbangannya di akhirat itu lebih besar daripada amal-amal yang lain. Jadi bisa saja orang sholat sunatnya jarang, puasa Senin Kemis jarang, sholat malam jarang, tapi akhlaknya baik kepada orang lain. Itu bisa saja nanti timbangan amal baiknya lebih berat daripada orang yang puasa Senin Kemis melulu, sholat malam terus, tapi akhlaknya tidak baik. Ini hadis, bukan sembarang yang ngomong. Nabi yang mengatakan itu. Mari kita jaga akhlak kita kepada sesama saudara kita, Muslim maupun bukan Muslim. Begitu, amin. kira, insya Allah ini jadi pembelajaran kita bersama. Mungkin niatnya bagus, tapi akhlaknya nggak bagus, jadinya nggak benar juga, Ustaz ya.